Maklum bahwa menghadapi Ouyang Seng dengan kekerasan ia tidak akan menang, apalagi di situ masih ada guru bocah nakal itu, si botak yang aneh dan lihai. Maka ia lalu mengambil bungkusan itu lagi dan memanggulnya di atas pundak. Hidungnya mencium bau yang busuk dari dalam bungkusan, membuat ia mau muntah seperti bau bangkai tikus. Akan tetapi ia tidak mau menerima cambukan-cambukan lagi. Ia diam saja dan mempercepat langkahnya menuju ke hutan yang menjadi sarang Peklian Kaaipang. Rasakan kalian nanti, bocah setan dan si botak yang sombong. Kalau berada di depan Laupangcu yang banyak anak buahnya, kalian akan menerima hajaran yang setimpal. Demikian ia berpikir. Senja hari itu mereka tiba di dalam hutan dan langsung Han Han membawa dua orang guru dan murid itu ke sarang Peklian Kaaipang. Pada saat itu Laupangcu dan para anak buahnya sedang berkemas karena besok pagi-pagi mereka harus sudah meninggalkan sarang mereka itu. Banyak barang-barang sudah dimuat dalam beberapa buah kereta dan kuda, dan mereka semua sibuk mengangkati barang-barang. Juga Xin Lian tampak membantu ayahnya. Han Han. Tiba-tiba Xin Lian berseru girang ketika melihat sutenya itu datang memanggul sebuah bungkusan besar. Akan tetapi ia tidak jadi lari menyambut karena melihat bahwa Han Han datang bersama Ouyang Seng dan seorang kakek botak yang menunggang kuda dengan sikap tenang sekali. Semua anggota Kaaipang yang sedang sibuk bekerja berhenti, siap-siap menjaga segala kemungkinan dan semua mata ditujukan kepada penunggang kuda ini dengan kening berkerut. Sungguh pun si botak ini sama sekali tidak mendatangkan kesan yang mengkhawatirkan. Namun semenjak peristiwa penyerbuan Heki Kaaipang, para anggota Peklian Kaaipang selalu berhati-hati. Laupangcu sendiri pada saat itu sedang berkemas di dalam pondok. Ketika mendengar seruan putrinya, ia terkejut dan girang. Ketua Peklian Kaaipang ini menaruh harapan besar kepada muridnya, karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang hebat dalam diri Han Han. Ada semacam kekuatan yang amat mukjizat dan yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Tadinya ia kecewa ketika mereka tidak berhasil mencari Han Han yang lenyap dalam pertempuran, maka ia kini girang sekali mendengar Xin Lian memanggil muridnya itu dan bergegas ia lari keluar pondok. Akan tetapi begitu ia berada di luar pondok dan melihat penunggang kuda yang datang bersama Han Han, seketika wajahnya menjadi pucat sekali dan kedua kaki Laupangcu menggigil. Ia mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya untuk menekan perasaannya yang gentar dan berguncang, kemudian memaksa kakinya melangkah maju menghampiri kakek botak yang masih duduk di atas punggung kuda. Dapat dibayangkan betapa herannya para anggota Peklian Kaaipang ketika melihat ketua mereka yang terhormat dan yang terkenal lihai itu kini menjura dengan penuh hormat kepada kakek botak penunggang kuda yang tidak mengesankan itu sambil berkata dengan suara mengandung rasa cemas. Sungguh tidak tersangka-sangka dan merupakan penghormatan besar sekali bahwa Gak Lo Cianwei sudi mengunjungi tempat kami yang butut dan mohon maaf sebesarnya, karena tidak tahu lebih dahulu kami tidak dapat menyambut dengan sepatutnya. Mendengar ucapan itu, para anggota Peklian Kaaipang menjadi makin heran dan di dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa gerangan kakek botak yang disebut Gak Lo Cianwei, orang tua sakti Shiga, oleh ketua mereka itu. Akan tetapi sikap Laupangcu yang sangat merendahkan diri ini seolah-olah tidak dihiraukan oleh si setan bongkok. Malah sebaliknya kakek ini menoleh kepada Han Han dan bertanya. Bocah, apakah dia ini ketua Peklian Kaaipang dan gurumu? Benar, jawab Han Han. Si setan botak tertawa. Bagus, kalau begitu, bungkusan itu boleh kau hadiahkan isinya kepada gurumu. Hahaha. Han Han menjadi girang. Memang dia tidak suka perkelahian, apalagi kalau ia ingat betapa perkumpulan suhunya sudah berkelahi sehingga jatuh banyak korban. Tadinya ia ingin supaya gurunya menghajar Ouyang Seng dan gurunya, akan tetapi siapa kira, si botak itu bermaksud baik. Jadi buntalan yang selama ini ia panggul itu adalah hadiah yang akan diberikan suhunya. Karena girang,
Tanpa berkata apa-apa lagi ia lalu menurunkan buntalan yang cukup berat itu, menurunkannya di depan kaki suhunya dan membuka tali pengikatnya. Begitu bungkusan terbuka, tercium bau busuk yang membuat Han Han terpaksa menutup hidung. Matanya terbelalak memandang isi bungkusan. Lau Pangcu sendiri pucat wajahnya dan para anggota Pek Lian Kai, Pang yang tadi ikut melongok untuk melihat apa isi hadiah itu, berseru marah dan kaget. Kiranya bungkusan itu berisi 5 buah kepala orang yang sudah kering darahnya. 5 kepala orang anggota Pek Lian Pai yang merupakan tokoh di bawah Lau Pangcu. Pantas saja tadi baunya menyengat hidung, seperti bau bangkai tikus. Ai! Banyak mulut mengeluarkan teriakan ini dan terdengar suara ketawa Kang To Ukui gak lihat si setan botak. Lau Pangcu memandang kepada Han Han dengan mata terbelalak melotot marah sekali. Telunjuk kirinya menuding ke arah anak itu. Murid jahanam! Engkau kembali membawa malapetaka. Baiklah sebelum semua mati, engkau akan mampus di tanganku lebih dulu. Setelah berkata demikian, Lau Pangcu sudah menggerakkan tongkatnya dan tubuhnya melayang maju ke arah Han Han. Hebat bukan main serangan ini, gerakan tubuhnya seperti seekor naga menyambar, tongkatnya seperti cengkeraman maut menusuk ke arah dada Han Han. Jangan lagi Han Han yang belum mengerti ilmu silat. Andai kata ia sudah belajar selama 10 tahun di bawah asuhan Lau Pangcu sekalipun, ia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri daripada serangan maut ini. Gerakan Lau Pangcu ketika menyerang ini adalah jurus yang disebut Hui Hong Pehaulian, angin meniup bunga teratai, sebuah jurus yang paling ampuh dari ilmu tongkat Pek Lian Tung Hoat. Lawan yang bagaimana tangguh pun akan sukar menjaga diri dari tikaman dengan tubuh melayang dan meluncur di udara secepat dan sekuat itu. Mengapa Lau Pangcu menjadi begitu marah dan membenci Han Han, dan mengapa pula menghadapi seorang bocah yang ia tahu belum pandai ilmu silat itu ia langsung mengeluarkan jurus terampuh untuk menyerangnya. Padahal diserang dengan jurus sembarangan sekalipun Han Han tak mungkin dapat menyelamatkan diri. Sesungguhnya adalah karena salah duga. Lau Pangcu yang melihat Han Han pulang bersama Kang To Ukui gak lihat yang sudah ia dengar namanya yang besar, segera dapat menduga bahwa tentu bocah itu yang menjadi penunjuk jalan dan ia tahu pula bahwa ia dan teman-temannya menghadapi bencana hebat. Apalagi melihat Han Han tadi membawakan bungkusan terisi kepala dari 5 orang pembantunya, tentu saja ia menganggap bahwa Han Han sudah mengkhianati Pek Lian Kai Pang dan menjadi pembantu musuh. Adapun mengapa ia mengeluarkan jurus mematikan yang paling ampuh, karena di situ terdapat Kang To Ukui gak lihat yang ia tahu mempunyai kesaktian luar biasa, maka ia ingin agar sekali turun tangan terhadap Han Han tidak akan gagal lagi. Han Han bukan tidak tahu bahwa gurunya marah-marah tanpa sebab dan hendak memukulnya dengan tongkat, akan tetapi karena dia memang berhati keras dan tidak kenal takut, ia hanya memandang tanpa berkedip. Ayah! Sin Lian menjerit. Anak ini lebih maklum bahwa Han Han berada di bawah ancaman maut mengerikan. Dia suka dan sayang kepada sutenya, maka tanpa disadari ia menjerit. Tiba-tiba tubuh Lau Pangcu yang melayang dan sudah menggerakkan tongkatnya dekat dengan Han Han, hanya terpisah 1 meter lagi, terpental ke samping dan roboh terguling. Kakek ketua Pek Lian Kai Pang ini cepat menggulingkan diri dan meloncat bangun, tongkat masih di tangannya dan wajahnya pucat sekali. Ia menoleh ke arah si setan botak yang masih duduk di atas kuda, kemudian berkata, suaranya masih hormat namun nyaring dan ketus. Gak Lo Cianpue, saya hendak turun tangan membunuh murid sendiri, mengapa Lo Cianpue mencampurinya? Apakah perbuatan ini sesuai dengan nama besar Lo Cianpue sebagai seorang di antara 5 datuk besar? Baru sekarang semua yang hadir, termasuk Han Han sendiri, tahu bahwa tadi Lau Pangcu yang hendak membunuh Han Han telah dihalangi oleh si setan botak. Semua orang terkejut dan terheran. Kakek di atas kuda itu tidak kelihatan bergerak, bagaimana tahu-tahu Lau Pangcu yang lihai luar biasa itu terlempar dan terbanting ke samping? Lebih-lebih Han Han memandang dengan penuh perhatian. Kakek botak itu manusia ataukah setan?
Dia tadi sudah menyaksikan keanehannya, yaitu tahu-tahu si kakek itu berada di atas punggung kuda, seperti pandai menghilang saja. Kini tanpa bergerak atau turun dari kuda sudah merobohkan Lau Pangcu dan menolong dia. Terutama sekali ia tertarik ketika mendengar disebutnya kakek botak ini sebagai seorang di antara 5 datuk besar. Apakah artinya 5 datuk besar? Dan siapakah mereka ini? Kang Toukui gak lihat tampak melayang turun dari atas punggung kudanya. Kembali semua anggota Pek Lian Kaipang tertegun. Kakek ini turun dari kuda bukan meloncat karena kedua kakinya tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuhnya itu terangkat oleh tenaga yang tak tampak dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang turun dan berdiri tegak di tengah-tengah kepungan para anggota Pek Lian Kaipang, berhadapan dengan Lau Pangcu. Mulutnya menyeringai dan kumisnya yang panjang bergerak-gerak seperti 2 ekor ular kecil hidup. Orang Shilau. Bagus engkau mengenal aku. Engkau berani menegurku mencampuri urusanmu? Lancang sekali engkau. Mendiang Pek Lian Kau, ketua agama teratai putih, dahulu pun belum pernah berani menegurku. Bocah ini mungkin muridmu, akan tetapi sekarang telah menjadi pelayanku. Mana bisa kau bunuh dia begitu saja? Pula kedatanganku ini memang hendak membasmi Pek Lian Kaipang, perkumpulan pemberontak rendah. Nah, kau serahkanlah kepalamu dan kepala semua anggota-anggotamu seperti yang terjadi pada 5 orang pembantu-pembantumu ini. Ucapan ini terdengar seperti halilintar di siang hari dan menimbulkan kemarahan semua anggota pengemis Pek Lian Kaipang yang berkumpul di situ. Mereka terdiri dari 50 orang lebih, tentu saja tidak takut terhadap kakek itu yang hanya datang seorang diri saja. Demikian pula pikiran Lau Pangcu. Biarpun ia sudah mendengar akan kesaktian Kang Toukui gak lihat sebagai seorang di antara 5 datuk besar, namun teman-temannya amat banyak dan pula, mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak takut mati. Lau Pangcu mengangkat tongkatnya ke atas, memberi isyarat kepada anak buahnya dan serentak para anak buahnya itu menerjang maju dengan tongkat mereka. Bagaikan air bah mereka ini menyerbu dan menerjang kakek botak itu dari segala jurusan. Melihat ini, hati Han Han sudah berdebar tegang. Tentu si botak akan dihajar oleh Pek Lian Kaipang, pikirnya. Maka ia berseru kepada Sin Lian. Suci, mari hajar bocah setan ini, katanya sambil menuding ke arah Ouyang Seng. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika Sin Lian tiba-tiba malah menerjangnya sambil memaki. Engkau murid murtad. Han Han yang amat kaget itu tidak dapat menghindar dan sebuah tendangan mengenai dadanya, tepat di ulu hati, membuat ia terjengkang dengan napas sesak dan jatuh terduduk. Setelah merobohkan Han Han, Sin Lian lalu menerjang Ouyang Seng yang menyambutnya sambil tertawa-tawa mengejek. Bertandinglah 2 orang anak itu dengan seru. Akan tetapi, ternyata Ouyang Seng jauh lebih pandai dan Sin Lian segera terdesak. Hanya karena keberaniannya yang luar biasa ditambah kemarahannya saja yang membuat anak perempuan itu bergerak dengan ganas dan dahsyat sehingga untuk sementara dapat membuat Ouyang Seng repot juga. Han Han lebih tertarik menonton ke arah si setan botak yang diserbu oleh Lau Pangcu dan anak buahnya, karena ia menduga bahwa tentu akan terjadi pertandingan hebat sekali. Jauh lebih hebat daripada perkelahian antara 2 orang anak itu yang tidak menarik hatinya. Apalagi karena Sin Lian telah menendangnya, ia menjadi marah dan tidak sudi membantu anak perempuan itu menghadapi Ouyang Seng. Dia menganggap bahwa 2 orang anak itu sama saja jahatnya sehingga siapapun juga yang kalah di antara mereka, ia tidak peduli. Dengan pikiran ini, Han Han lalu bangkit. Dadanya masih sesak akan tetapi ia memaksa diri berjalan, lalu memanjat pohon agar dapat menonton lebih jelas lagi. Apa yang dilihat Han Han membuat ia begitu kaget dan ngeri sehingga hampir saja ia terjungkal dari atas pohon kalau ia tidak cepat-cepat memeluk cabang pohon. Mula-mula yang maju adalah 7 orang pengemis Pek Lian Kaipang yang mengurung kakek botak itu sambil menerjang dengan tongkat mereka. Akan tetapi si setan botak hanya berdiri tegak.
Sambil tersenyum ia menangkap tongkat pertama, mencengkeram ujung tongkat menjadi berkeping-keping dan sekali tangannya bergerak memutar, kepingan kayu itu menyambar sekelilingnya dan 7 orang pengemis Peklian Kaaipang itu roboh dan berkelojotan terus mati. Itulah semacam kejadian yang seperti main sulap saja, sukar untuk dipercaya. Akan tetapi bagi para ahli silat di situ merupakan kepandaian yang amat hebat. Kepingan-kepingan ujung tongkat kayu itu hanya benda kecil yang ringan dan tidak terlalu keras, namun di tangan kakek botak ini, dapat menjadi senjata rahasia yang tepat sekali menancap dan memasuki dahi 7 orang lawan sehingga menembus otak dan membuat mereka roboh binasa seketika. Kepandaian yang hebat dan juga kekejaman yang amat menyeramkan. Hehehe. Si setan botak terkekeh, kelihatannya girang sekali dan matanya memandang para anggota Peklian Kaaipang yang menjadi marah dan mengepungnya ketat itu seperti mata seorang guru memandang murid-murid kecil yang nakal. Kembali belasan orang pengemis maju menerjang dengan tongkat, kini secara berbareng sambil berteriak keras. Harus diketahui bahwa para anggota Peklian Kaaipang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi sehingga serangan mereka ini bukanlah serangan ngawur, melainkan dengan jurus-jurus Peklian Kun Hoat yang ampuh. Namun kakek botak itu sama sekali tidak mengelak. Belasan batang tongkat itu dengan tepat mengenai sasaran, ada yang mengemplang kepala botaknya, ada yang menghantam leher, menusuk dada, menotok lambung. Pendeknya, seluruh bagian tubuhnya yang berbahaya pada saat yang hampir sama secara bertubi-tubi menerima hantaman atau tusukan ujung tongkat. Riuh rendah teriakan para pengemis, dan ramai pula suara babik-buk tongkat-tongkat itu mengenai tubuh si kakek botak. Namun sama sekali kakek itu tidak bergeming. Senyumnya masih melebar dan tiba-tiba tangan kirinya menyambar kaki seorang pengemis dan mulailah ia mengamuk. Tubuh pengemis yang menjadi senjata di tangannya itu diputar sedemikian rupa dan prak-prak-prak. Terdengar suara berulang kali ketika kepala orang itu bertemu dengan kepala-kepala para lawannya. Para pengeroyok itu roboh malang melintang dengan kepala pecah. Sedikitnya ada 10 orang jumlahnya. Mereka itu binasa karena sedikitnya kepala mereka retak-retak bertemu dengan kepala orang yang dijadikan senjata. Adapun kepala orang itu sendiri setelah dilempar ke samping, telah hancur dan tidak menyerupai kepala. Lau Pangcu marah bukan main sampai hampir pingsan. Melihat betapa anak buahnya tewas dalam keadaan mengerikan seperti itu, ia bukannya menjadi takut, sebaliknya ia malah menjadi nekat untuk mengadu nyawa. Sambil berseru nyaring, Lau Pangcu menyerbu ke depan, diikuti oleh teman-temannya yang masih ada kurang lebih 30 orang. Hehehe, bagus. Biar kubasmi habis kalian hari ini, kata si setan botak. Tiba-tiba tubuhnya berputar 1 kali. Kedua lengannya didorongkan ke depan. Han-Han yang melihat kakek itu, terbelalak heran karena melihat betapa telapak kedua tangan kakek itu kemerahan dan mengepulkan asap, seolah-olah tangan itu telah menjadi besi panas. Dan akibatnya hebat sekali. 20 orang lebih menjerit ngeri dan roboh bergelimpangan, tak dapat bangun kembali. Hanya Lau Pangcu dan 2 orang pembantunya yang paling tinggi ilmunya terhuyung ke belakang, akan tetapi tidak roboh. Muka mereka pucat dan napas mereka terengah-engah. Mata mereka terbelalak memandang teman-teman yang roboh. Hampir 50 orang anggota Peklian Kaaipang dalam sekejap mata saja, dalam 3 gebrakan, telah tewas menjadi korban si setan botak yang ternyata lihai bukan main itu. Han-Han kini menjadi ngeri, akan tetapi di dalam hatinya juga timbul rasa kagum terhadap si setan botak. Bagaimana ada orang sampai bisa begitu sakti? Dan ia mulai khawatir melihat gurunya. Ketika ia mengerling ke arah Sin Lian, ternyata gadis cilik ini pun sudah terdesak hebat, bahkan beberapa kali telah kena ditampar oleh Ouyang Seng. Ia melihat betapa Sin Lian menjadi nekat, menerjang maju tanpa perhitungan lagi dan sebuah sabetan kaki Ouyang Seng membuat gadis itu terguling roboh. Ouyang Seng menubruknya dan menangkap kedua lengannya terus dipuntir ke belakang, ditelikung sehingga Sin Lian tidak mampu bergerak lagi. Kau bocah galak seperti kucing. Kucing tidak berpakaian. Maka akan kutelanjangi kau, biar kapok dan hendak kulihat apakah kau masih berani banyak lagak,
Jikata Ouyang Seng tertawa-tawa dan tangannya mulai merenggut pakaian gadis cilik itu. Wajah Han Han menjadi merah. Teringat ia akan peristiwa di dalam rumahnya, teringat akan keadaan kakak perempuannya dan keadaan ibunya, dan dengan hati panas ia memaki. Ouyang Seng, kau bangsat kecil tak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan itu? Tidak tahu sopan, tidak bersusila kau. Ouyang Seng hanya terkekeh dan tangannya sudah mencengkeram leher baju Xin Lian yang meronta-ronta tanpa hasil. Pada saat itu, tiba-tiba tubuh Ouyang Seng terlempar dan seorang wanita cantik sudah berdiri di situ, membangunkan Xin Lian dan berkata halus, "I anak, kau minggirlah." Han Han terbelalak. Gerakan wanita itu amat cepat seperti seekor burung walet menyambar. Tiba-tiba sudah ada di situ dan melemparkan tubuh Ouyang Seng. Dia itu seorang wanita yang usianya antara 30 tahun, cantik dan gagah sekali. Pakaiannya serba hitam sehingga membuat kulit leher dan tangannya tampak amat putih kemerahan. Rambutnya disanggul tinggi dan di punggungnya tergantung sebatang pedang dalam sarung pedang indah terukir. Dan kiranya yang datang secara cepat dan aneh bukan hanya wanita cantik itu. Karena entah dari mana Han Han sendiri tidak tahu, di situ telah berdiri pula dua orang. Yang seorang berusia kurang lebih 45 tahun, bertubuh pendek kecil dan tangannya memegang sebatang cambuk besi. Laki-laki ini biarpun pendek kecil, namun memiliki pandang mata yang keren berwibawa. Adapun laki-laki kedua adalah seorang berusia 40 tahun, bertubuh tinggi besar berwajah gagah, di tangannya memegang sebatang toya kuningan yang kelihatannya berat sekali. Laki-laki pendek yang memegang cambuk besi itu menjura ke arah Lau Pangcu yang masih pucat dan berkata, "Lau Pangcu harap jangan khawatir, sekuat tenaga kami akan membantumu menghadapi iblis ini." Lau Pangcu kelihatan lega ketika menyaksikan munculnya tiga orang ini, akan tetapi ia pun merasa tidak enak dan cepat berkata, "Jika Lam Semeng harap tidak mencampuri urusan ini, biarlah kami semua mati sebagai orang gagah di tangan Kang Tou Kui gak liat." Mendengar disebutnya nama ini, tiga orang gagah yang disebut Kang Lam Semeng, tiga pendekar Kang Lam, ini menjadi terkejut sekali. Otomatis mereka itu saling mendekati dan siap dengan senjata masing-masing. Bahkan wanita cantik itu pun telah mencabut pedangnya. Sudah lama mendengar Kang Tou Kui gak liat sebagai seorang datuk persilatan tingkat tinggi. Baru sekarang menyaksikan kekejamannya. "Lau Pangcu, kami akan siap membantu mati-matian," jikata pula laki-laki pendek penuh semangat. Si setan botak memandang penuh perhatian lalu tertawa. "Hahaha. Kalian bocah-bocah kemarin sore. Aku pernah mendengar bahwa Kang Lam Semeng adalah jago-jago cilik murid-murid Xiao Limpai. Benarkah? Kami memang anak murid Xiao Limpai. Dan sudah menjadi tugas setiap orang murid Xiao Limpai untuk membasmi orang jahat dan pengkhianat bangsa," jikata wanita cantik itu, suaranya nyaring dan merdu. "Hehe, kau cantik dan bersemangat. Apakah kalian bertiga ini murid Cheng San Huaishio?" Itanya pula si setan botak memandang rendah. Cheng San Huaishio adalah Sukong, kakek guru, kami. Jikini si tinggi besar menjawab, suaranya sesuai dengan tubuhnya, menggeledek. Tiga orang itu bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan murid-murid Xiao Limpai yang terkenal gagah perkasa. Karena mereka tinggal di Kang Lam dan selalu melakukan perjuangan bersama, maka mereka terkenal sebagai Kang Lam Semeng atau tiga pendekar Kang Lam yang amat disegani kawan ditakuti lawan. Yang tertua dan bertubuh pendek kecil itu adalah Hu Chen Tiam berjuluk Tipian Xian, Dewa Cambuk Besi. Orang kedua yang tinggi besar bernama Liem Xian berjuluk Sin Pang, si Toya Sakti, dan orang ketiga, wanita cantik itu adalah seorang wanita yang masih gadis, tidak mau menikah karena belum juga menjumpai pria yang mencocoki hatinya, bernama Bhok Him dan berjuluk Bei Kiam, si pedang cantik. Sebagai murid-murid Xiao Limpai, tentu saja mereka berjiwa patriot dan selalu mendukung perjuangan kaum pemberontak yang menentang masuknya penjajah bangsa Manchu. Akan tetapi ketika Kang Tou Kui gak liat mendengar jawaban Liem Xian, ia tertawa bergelak, "Yahahaha. Kiranya hanya cucu si tua Cheng San Huaishio? Ah, bocah-bocah tak tahu diri. Lebih baik kalian lekas pergi karena aku tidak mau melihat Cheng San Huaishio kehilangan tiga orang cucunya. Kalau Cheng San Huaishio sendiri yang datang barulah patut melayani aku beberapa jurus."
Ucapan ini amat takabur dan memang sesungguhnya bukan semata-mata karena sombong. Akan tetapi karena memang tingkat kepandaian si setan botak ini hanya akan dapat dilayani oleh ketua Xiao Limpai yang tua itu. Bagi Kang Lam Sem Eng yang belum pernah mengenal kelihayan si setan botak, ucapan itu dianggap sombong dan amat menghina. Maka mereka lalu membentak nyaring dan maju menerjang. Diikuti pula oleh Lau Pangcu dan 2 orang pembantunya sehingga kini si setan botak dikeroyok oleh 6 orang yang berkepandaian tinggi. Han yang menonton dari atas pohon dan dapat melihat setiap pertempuran itu dengan jelas, merasa tak senang hatinya. Ia tidak tahu siapa salah siapa benar, siapa jahat siapa baik di antara kedua pihak itu, akan tetapi terhadap si setan botak ia tidak senang karena menganggapnya amat kejam, membunuhi banyak orang seperti orang membunuh semut saja. Terhadap Lau Pangcu dan Kang Lam Sem Eng, ia merasa tidak senang karena menganggap mereka ini curang, mengeroyok seorang lawan dengan begitu banyak kawan. Sebagai murid-murid perguruan tinggi Xiao Limpai, tentu saja Kang Lam Sem Eng tidak bersikap seperti para anak buah Pek Lian Pai yang suka main keroyok secara kacau balau. Pertempuran sekacau itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang masih rendah tingkatnya. Memang mereka mengurung dan mengeroyok, namun mereka melakukan penyerangan secara teratur dan boleh dibilang satu demi satu, hanya saling susul dan berganti-ganti. Mula-mula terdengar bentakan nyaring dan tubuh Bok Him si wanita cantik sudah melayang ke atas. Pedangnya berubah menjadi sinar terang ketika ia menyerang kakek botak itu. Sebuah serangan yang amat dahsyat, karena selain tubuh itu meluncur ke depan dengan cepat dan kuat, pedangnya digerak-gerakan ujungnya, sukar diduga lawan bagian mana dari tubuhnya yang akan menjadi sasaran. Namun kakek botak itu hanya tertawa dan masih tetap berdiri tegak seperti tadi, sama sekali tidak mengelak. Ketika sinar pedang sudah menyentuhnya, ia hanya menggerakkan kedua tangan ke atas. Kerak! Bret! Hahaha! Tubuh Bok Him mencelat ke samping dan jatuh bergulingan. Lalu gadis itu meloncat bangun, tangan kiri sibuk berusaha menutupi baju bagian dadanya yang sudah robek lebar memperlihatkan sebagian buah dadanya, sedangkan pedangnya sudah pindah ke tangan kakek botak dalam keadaan patah menjadi 2. Pucatlah wajah semua orang. Kakek itu tadi menerima sambaran pedang dengan tangan kosong. Menangkap pedang dan mematahkannya sambil tangannya yang satu lagi secara nakal merobek baju Bok Him. Sungguh merupakan perbuatan yang amat luar biasa. Iblis tua bangka. Liam Xian menerjang dengan toya kuningannya. Xiao Limpai amat terkenal dengan ilmu toyanya, terkenal kokoh kuat dan sukar dicari bandingnya. Dan kini Liam Xian membuktikan keunggulannya. Buktinya kakek botak itu tidak berani lagi berdiri diam, melainkan menggeser kakinya dan begitu ujung toya menyodok perutnya, ia memapaki ujung toya itu dengan tendangan kaki dari samping. Ayah! Liam Xian terhuyung. Bukan main kuatnya tendangan itu, membuat ia hampir saja roboh dan toyanya hampir terlempar. Saat itu dipergunakan oleh Hu Chen Tiam, orang tertua dari Kang Lam Sem Eng untuk menerjang dengan cambuk besinya. Tar-tar! Cambuk besi ini meledak dan menyambar kepala kakek botak. Kang Tou Kui gak lihat tertawa dan mengangkat pedang rampasan yang tinggal sepotong tadi, membabat ujung cambuk. Cering! Bunga api berpijar dan ujung cambuk itu patah. Lau Pangcu dan 2 orang kawannya sudah maju pula menubruk dan mulailah si kakek botak dikeroyok. Bahkan Bok Him yang sudah membetulkan bajunya yang robek ini telah menyambar sebatang pedang lain yang ia temukan di antara mayat-mayat anggota Pek Lian Kaipang, lalu maju mengeroyok. Kakek botak itu gerakannya tidak cepat, bahkan kelihatan amat lambat. Namun setiap gerakan mengandung tenaga sakti yang dahsyat sehingga senjata lawan tidak ada yang dapat menyentuh kulitnya. Sambil tertawa-tawa ia menghalau semua serangan dengan dorongan-dorongan hawa pukulan dahsyat ini, kemudian melanjutkan dengan pukulan. Setiap pukulan atau dorongan yang disertai pengerahan sinkang yang aneh dari tangannya yang berubah merah dan mengeluarkan asap, tentu merobohkan lawannya. Akibatnya, dalam waktu singkat saja, 2 orang pembantu Lau Pangcu roboh tewas, Lau Pangcu sendiri roboh terluka. Hu Chen Tiam kehilangan cambuk dan lengannya patah tulangnya. Liam Xian patah-patah toyanya dan sambungan pundaknya patah pula. Adapun Bok Him sudah tertotok dan kini pinggang gadis itu dikempit oleh Kang Tou Kui gak lihat. Kakek ini terbahak-bahak tertawa sedangkan muridnya,
Ouyang Seng kini sudah datang mendekat sambil menuntun kuda. Wajahnya berseri dan pandang matanya penuh kebanggaan. Xin Lian lari menubruk ayahnya yang terluka dadanya sambil memanggil nama ayahnya yang pingsan. Ayah, ayah. Biarpun lengannya sudah patah tulangnya, Hu Chen-tia masih berdiri gagah. Demikian pula Liam Xian yang terlepas sambungan pundak kirinya. Mereka berdiri dengan muka pucat dan memandang kakek botak penuh kemarahan dan kebencian. Lo Cianpue adalah seorang datuk terkemuka. Kami sudah kalah. Hal ini sudah lazim dalam pertandingan, kalau tidak menang tentu kalah. Akan tetapi mengapa Lo Cianpue menawan suma kami? Harap Lo Cianpue membebaskannya. Jikata Hu Chen-tiam yang menyebut Lo Cianpue, karena memang dalam hatinya ia takluk dan kagum akan kehebatan ilmu kepandaian kakek yang merupakan seorang di antara 5 datuk hitam itu. 5 datuk besar atau 5 datuk hitam sama saja karena 5 datuk itu adalah 5 orang berilmu tinggi yang merupakan orang-orang tingkat pertama di dunia persilatan. Akan tetapi karena kelimanya merupakan tokoh-tokoh yang kejam, maka diam-diam orang menyebut mereka 5 datuk hitam. Hehehe, kalau tidak memandang muka Cheng San Huaishio, apakah kalian bertiga masih dapat bernapas saat ini? Sumai Mu ini manis, biar dia menemaniku untuk beberapa hari sebagai penebus nyawa kalian. Hu Chen-tiam dan Liam Xian membentak marah. Biarpun sudah terluka, kemarahan mereka membuat mereka menerjang maju. Namun dengan hanya dorongan tangan kiri saja keduanya sudah terbanting dan terjengkang ke belakang. Baik, kalau kamu iblis tua bangka memang ada keberanian, datanglah ke kota Tiongkuan 3 hari lagi. Kami para anggota Hohan Hwe, perkumpulan para patriot, menantangmu membuat perhitungan. Sute. Hu Chen-tia menegur, akan tetapi ucapan sudah dikeluarkan dan kakek botak itu tertawa bergelak. Bagus, bagus, kiranya akan diadakan pertemuan di Tiongkuan? Tentu saja aku datang, sekalian mengembalikan Sumai Mu yang kupinjam. Haha. Setelah berkata demikian, sekali tubuhnya melayang kakek itu sambil mengempit tubuh Bok Him yang tak dapat bergerak itu sudah berada di atas kuda, kemudian menoleh kepada Ouyang Seng dan berkata, "Mari, Kongcu. Jangan lupa ajak pelayan itu." Dengan tangannya kakek itu mendorong ke arah pohon dan kraak, batang pohon itu patah dan pohonnya tumbang, membawa tubuh Han Han runtuh ke bawah bersama-sama. Han Han bergulingan, kulitnya lecet-lecet dan cambuk di tangan Ouyang Seng sudah meledak di atas kepalanya. "Hayo tuntun kuda suhu, kau pemalas," bentak putra pangeran itu. Han Han menoleh ke arah Xin Lian, melihat Xin Lian melotot kepadanya. Ia menghela napas, mengangkat pundak, lalu berjalan menghampiri kuda dan menuntun kendali kuda itu, berjalan di depan kuda. Terdengar olehnya tangis Xin Lian, akan tetapi karena kuda itu jalannya cepat sehingga punggungnya beberapa kali terdorong moncong kuda, Han Han mempercepat langkahnya dan sebentar saja sudah keluar dari dalam hutan itu. Dapat dibayangkan betapa hancur dan sakit hati Lau Pangcu melihat anak buahnya terbasmi habis oleh si setan botak yang lihai itu. Kematian kurang lebih 50 orang anggota Peklian Keaipang ini hampir menghabiskan semua anggotanya sehingga mereka yang kebetulan tidak berada di situ dan bebas dari kematian hanya tinggal beberapa orang saja. Dengan dendam sedalam lautan, Lau Pangcu mengurus jenazah semua anak buahnya, dibantu oleh Kang Lam Sem Eng yang kini tinggal 2 orang. Hu Chen-tiam dan Liam Xian saja karena semua mereka, Bok Him, terculik oleh si kakek sakti. 2 orang anak murid Xiao Limpai ini pun di samping amat menyesal, juga amat marah dan sakit hati. Sudah kucegah tadi jiwa Eng Hiong bersama Bok Li Hiap untuk tidak mencampuri urusan kami. Demikian Lau Pangcu berkata penuh penyesalan. Sekarang terbukti, selain jiwa terluka, juga Bok Li Hiap terculik. Ah, semua ini gara-gara Peklian Keaipang. Lebih celaka lagi, malah petaka ini dibawa datang oleh muridku sendiri, si Jahanam Sihan. Hu Chen-tiam dan Liam Xian menghibur ketua Keaipang yang berduka itu. Pangcu jangan berkata demikian. Kita sama-sama anggota Hohan Hwe, sudah bersumpah sehidup semati menghadapi penjajah dan para pengkhianat bangsa. Lebih baik kita lekas bereskan pekerjaan di sini dan cepat mengumpulkan saudara-saudara di Hohan Hwe untuk merundingkan hal ini dan agar dapat menolong Suma dari tangan iblis itu.
Ah, iblis itu terlampau sakti. Di dunia ini hanya ada 5 orang datuk besar yang ilmu kepandaiannya amat luar biasa. Kita di Hohan Hwe, siapakah kiranya yang akan mampu melawannya? Demikian keluh Lau Pangcu dengan hati gentar kalau ia teringat akan sepak terjang si setan botak tadi. Di antara saudara kita banyak yang lihai. Kalau perlu aku akan memberitahu para susiok dan juga tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou. Sute tadi telah menantangnya 3 hari lagi. Dalam waktu 3 hari kita harus dapat mendatangkan bala bantuan untuk membunuh iblis itu dan menolong Sumo. Demikianlah, setelah penguburan sekian banyaknya jenazah itu selesai, 3 orang gagah ini bersama Sin Lian yang dalam usia sekecil itu sudah mengalami hal-hal yang menegangkan dan pembunuhan-pembunuhan massal yang mengerikan, pergi meninggalkan tempat itu menuju ke kota Tiongkuan lalu menghubungi para pejuang yang bergabung dalam perkumpulan Hohan Hwe. Sibuklah mereka semua itu mengundang orang-orang pandai dalam persiapan mereka menghadapi Kang Toukui Gak Liat. Adapun Kang Toukui Gak Liat yang menunggang kuda sambil memangku tubuh Bok Him yang tertotok lemas, diiringkan oleh Ouyang Seng dan Han Han pergi menuju ke timur menyusuri pantai sungai Huangho. Setelah melakukan perjalanan setengah hari, mereka tiba di pantai yang berbatu-batu dan kakek itu berkata, "Berhenti di sini." Ia meloncat turun, masih memondong tubuh Bok Him. "Di sinikah tempatnya batu-batu bintang yang dicari suhu?" tanya Ouyang Seng. Si setan botak mengangguk. "Kau ajak Han Han mencari di pantai, sebanyak mungkin. Kau sudah tahu macamnya seperti yang pernah kuperlihatkan dulu, Kongcu. Batu-batu itu penting sekali untuk latihanmu. Nah, aku mau mengasuh bersama si manis ini." Ouyang Seng melihat betapa gurunya membungkuk dan mencium leher Bok Him yang menggeliat dan meronta lemah. Tertawa bergelak, kemudian menangkap tangan Han Han dan ditarik sambil membentak. "Bujang malas, hayo bantu aku mencari batu bintang." Akan tetapi sekali merenggutkan tangannya, Han Han melepaskan diri. Matanya terbelalak marah memandang ke arah Gak Liat si setan botak yang sudah duduk di atas batu-batu kecil yang halus sambil memangku tubuh Bok Him dan mempermainkan rambut gadis itu yang hitam panjang. Han Han dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh kakek botak itu terhadap Bok Him dan terbayanglah semua peristiwa jahanam yang menimpa diri kakak perempuannya dan ibunya. Melihat Bok Him ia merasa seperti melihat cicinya sendiri yang telah lenyap. Sungguh pun pandang mata Bok Him padanya bukanlah seperti pandang mata cicinya yang penuh kasih sayang. Dengan langkah lebar ia menghampiri Gak Liat dan setelah tiba di depannya, Han Han menudingkan telunjuknya dan berkata, suaranya nyaring. "Lo Cianpue adalah seorang yang sakti, dapat mengalahkan pengeroyokan puluhan orang. Akan tetapi mengapa kini melakukan perbuatan yang amat hina dan rendah? Han Han, tutup mulutmu yang busuk." Ouyang Seng membentak marah, akan tetapi si setan botak tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya kepada muridnya untuk mundur. Kemudian ia memandang wajah Han Han. Sejenak pandang mata mereka bertemu dan kakek botak itu berseru perlahan. "Demi iblis. Matamu mata iblis. Bocah, perbuatan hina dan rendah apa yang telah kulakukan?" Han Han menuding ke arah Bok Him yang menggeliat-geliat di pangkuan kakek botak itu. "Lepaskan cici itu dan aku baru dapat menganggap Lo Cianpue seorang gagah dan sakti yang tidak melakukan perbuatan hina." Si setan botak memandang terbelalak, lalu menunduk dan memandang wajah Bok Him yang cantik manis, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Ini kau anggap perbuatan hina dan rendah? Hahaha." Dengan sengaja kakek ini lalu mengelus-elus pipi Bok Him yang halus, kemudian jari-jari tangannya menjalar ke bawah, meraba-raba leher dan dada. Gadis itu menggeliat dan meronta lemah, akan tetapi karena ia berada dalam keadaan tertotok, ia tidak dapat melepaskan diri, kemudian meramkan mata dan merintih perlahan. Kemarahan Han Han memuncak. Dengan mata berapi ia memandang kakek botak itu dan membentak, "Lo Cianpue, kau tidak akan menghina wanita." Kakek itu mengangkat mukanya memandang sambil tertawa. Akan tetapi begitu pandang matanya bertemu dengan sinar mata Han Han, seketika tawanya terhenti, ia terbelalak, mulutnya ternganga dan terdengarlah ia berkata perlahan, Aku." Tentu saja Ouyang Seng menjadi bengong menyaksikan keadaan suhunya ini,
Maka ia berseru keras dan heran, "Isuhu, apa artinya ini?" Sesungguhnya pandang mata dan suara Han-Han yang sedang marah itu mengandung tenaga mukjizat yang tidak sewajarnya. Demikian kuat dan mukjizat tenaga sakti ini sehingga seorang seperti Kang Toukui gak lihat sendiri. Seorang di antara 5 datuk besar, sampai terpengaruh. Sayangnya, Han-Han sendiri tidak sadar dan tidak tahu akan kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam pandang mata dan kekuatan pikirannya, sehingga tentu saja ia tidak dapat memanfaatkannya. Selain itu, Kang Toukui gak lihat adalah seorang kakek yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali dalam ilmu-ilmunya, maka ia cepat tersadar begitu mendengar seruan muridnya. Ia sadar dengan kaget sekali dan melempar tubuh Bhok Him ke samping. Gadis itu terguling dan rebah miring tanpa dapat bangun. Di lain saat, Gak Liat telah menyambar lengan Han-Han dan ditariknya anak itu duduk di atas batu-batu kali, di depannya. Sejenak kakek itu memandang dengan penuh perhatian sepasang mata Han-Han yang masih bersinar-sinar, sungguh pun kini kemarahan anak itu mereda karena melihat Bhok Him sudah dilepaskan. Han-Han, coba katakan, siapakah nama ayahmu? Kalau Han-Han ditanya riwayatnya, tentu ia tidak akan sudi menceritakannya karena hal itu akan mengharuskan ia bercerita tentang malapetaka ngeri yang menimpa ayah bundanya. Akan tetapi kalau hanya ditanya nama ayahnya saja, ia tidak keberatan untuk menjawab, apalagi ia memang hendak menyenangkan hati kakek ini agar selanjutnya tidak akan mengganggu Bhok Him. Ayahku bernama Si Bun An. Ayahmu ahli silat tinggi dan tokoh Kangou? Ah, tidak sama sekali, Lo Cianpue. Ayah seorang sastrawan, dan semenjak kecil ayah melarang aku belajar silat, hanya memberi pelajaran tulis dan baca. Ia berterus terang dengan suara keras. Kalau dahulu di depan Lau Pangcu ia tidak mengaku pandai membaca, kini di depan si setan botak ia malah sengaja mengatakan ayahnya sastrawan. Hal ini pun ada sebabnya, yaitu karena di situ hadir Ouyang Seng. Han-Han yang seringkali mengalami penghinaan dari Ouyang Seng putra pangeran, kini mendapat kesempatan untuk menyatakan bahwa dia adalah putra sastrawan dan pandai membaca kitab, dan dalam hal ini ia tidak mau kalah oleh Ouyang Seng. Mendengar ini, kakek botak itu tampak kecewa dan pandang matanya penuh selidik terheran-heran. Matamu itu, Han-Han, kau katakan, siapa nama kongkongmu, kakekmu? Barangkali aku mengenalnya. Aku tidak pernah melihat Kongkong, jawab Han-Han sejujurnya. Dan ayahku tidak banyak bercerita tentang Kongkong. Hanya mengatakan bahwa Kongkong adalah seorang perantau dan namanya Si Hoat. Kakek botak itu meloncat bangun dan tertawa terbahak-bahak. Si Hoat? Si Hoat si dewa pencabut bunga. Hahaha, engkau cucu Jai Huasian, dewa pencabut bunga? Pantas. Han-Han bengong, mengira bahwa si botak ini selain lihai juga miring otaknya. Ayahnya adalah seorang sastrawan yang kaya raya. Biarpun ayahnya belum pernah bercerita tentang kakeknya, namun ia dapat menduga bahwa kakeknya pun tentu seorang sastrawan. Mengapa kakek botak ini menyebutnya Jai Huasian, dewa pencabut bunga? Dengan pandang mata penasaran Han-Han menatap wajah kakek botak itu dan bertanya. Kenapa Lo Cianpue tertawa? Apakah Lo Cianpue mengenal kakekku? Hahaha. Mengenal Jai Huasian Si Hoat? Haha, dia sainganku terbesar dahulu. Dia masih hutang beberapa pukulan dariku. Dan kau, hahaha, engkau cucunya mencela aku karena aku membelai seorang gadis cantik? Sungguh lucu, dan ingin aku melihat muka Si Hoat kalau mendengar dan melihat ini semua hahaha. Lo Cianpue, apa yang Lo Cianpue maksudkan? Han-Han bertanya dengan suara keras, hatinya penuh rasa penasaran. Akan tetapi Kang Toukui gak lihat hanya tertawa bergelak, lalu seperti orang gila ia memandang ke atas, ke arah awan yang berarak di langit. Dan kini cucumu menjadi pelayanku, Si Hoat. Kalau engkau masih hidup, hayo datanglah dan jemputlah cucumu, haha. Kemudian matanya memandang ke arah tubuh Bhok Him yang masih rebah miring di atas tanah dan dengan langkah lebar menghampiri, lalu menyambar tubuh itu yang diangkatnya.
Lo Cianpue tidak boleh. Akan tetapi ucapan Han Han ini terhenti karena lengannya telah ditangkap oleh Ouyang Seng dan tubuhnya diseret pergi dari tempat itu. Engkau bocah tak tahu diri, berani sekali mengganggu suhu. Apakah engkau sudah bosan hidup? Anak kecil mencampuri urusan orang tua, sungguh lancang. Lebih baik kau bantu aku mencari batu-batu bintang. Kau pemberani? Aku suka kepada anak pemberani dan aku tidak senang melihat kau dibunuh suhu kalau dia sudah marah. Han Han terus diajak pergi sampai di tepi sungai yang banyak batu-batu karangnya. Ia mengerti juga betapa tak mungkin ia dapat mencegah perbuatan kakek botak yang demikian sakti itu. Sedangkan dalam pegangan Ouyang Seng saja ia sudah tidak mampu berkutik. Ia tertarik mendengar tentang batu bintang dan tentang kemungkinan ia diambil murid. Untuk apakah batu bintang? Dan batu bintang macam apa yang dimaksud? Tanyanya sambil memperhatikan ketika Ouyang Seng mulai memilih-milih batu di antara batu karang yang banyak terdapat di situ. Kau lihat baik-baik batu ini dan bantu mencari sebanyaknya, nanti kuceritakan, jawab Ouyang Seng. Han Han melihat batu yang dipilih bocah itu dan melihat bahwa batu itu kecil-kecil, paling besar sebesar tangannya dan bentuknya seperti pecahan batu karang, runcing-runcing dan tajam, akan tetapi warnanya kemerahan. Ia lalu membantu dan mencari batu-batu seperti itu yang tidak banyak terdapat di situ, harus dicari dan dipilih dengan teliti baru dapat menemukan beberapa potong. Sambil mencari Ouyang Seng lalu memberi keterangan. Seperti yang pernah didengar bocah ini dari gurunya, ratusan tahun yang lalu banyak orang menyaksikan benda besar seperti bola api melayang turun di daerah lembah sungai Huangho ini. Benda itu menurut dugaan banyak orang pandai adalah sepotong batu besar pecahan dari bintang. Karena itu, melihat bahwa di daerah itu kemudian tampak banyak sekali pecahan-pecahan batu berwarna kemerahan, batu-batu ini disebut batu bintang. Akan tetapi ketika orang berusaha mempergunakannya, batu-batu yang kecil ini tidak ada gunanya, bahkan untuk bahan bangunan pun tidak sebaik batu kali biasa, maka sampai ratusan tahun kemudian batu-batu ini tidak diperhatikan orang. Akan tetapi suhu yang sakti luar biasa melihat sifat yang mukjizat dari batu-batu ini, demikian Ouyang Seng melanjutkan ceritanya. Sifat yang cocok sekali untuk memperhebat ilmu kepandaian suhu yang berdasarkan pada tenaga yangkang. Sambil memandangi batu-batu kemerahan itu penuh perhatian dengan hati tertarik sekali, Han Han lalu bertanya. Sifat mukjizat apakah? Dan apa itu yangkang? Ah, dasar kau hijau bodoh tidak tahu apa-apa. Ouyang Seng mengomel. Masa tidak tahu yangkang? Ketahuilah. Guruku adalah seorang di antara 5 datuk besar, dan ilmu kesaktiannya menjulang setinggi bintang di langit. Di dunia ini tidak ada seorang pun manusia sanggup menandingi ilmunya yang disebut Fi Yang Xinjiang, tangan sakti inti api. Dengan hawa dari tangannya, guruku dapat membuat kayu terbakar. Nah, batu-batu bintang ini mengandung tenaga mukjizat dari yangkang, dan menurut suhu, ada inti panasnya matahari tersembunyi di dalamnya. Agaknya bintang yang pecah ini tadinya berada di dekat matahari, aku tidak tahu jelas. Batu-batu ini dipergunakan oleh suhu untuk melatih kedua lengan. Bagaimana caranya? Kau akan melihat sendiri. Tahukah engkau bahwa kedua lenganku ini dapat bertahan di rendam air yang mendidih? Ah, masa? Tentu saja Han Han tidak percaya. Ouyang Seng tersenyum bangga dan menyingsingkan kedua lengan bajunya sehingga tampak kedua lengannya yang berkulit putih dan halus. Kedua lenganku ini kelak kalau sudah jadi benar seperti kedua lengan suhu akan membuat aku dapat menjagoi seluruh jagat. Kalau sudah selesai latihanku, sekali sampok saja aku dapat membuat hangus tubuh lawan yang bagaimana kuat sekalipun. Han Han memandang dengan melongo, setengah tidak percaya, akan tetapi juga ngeri dan kagum. Benarkah di dunia ada ilmu seperti itu? Ia akan melihat dan membuktikan sendiri. Berkali-kali ia dihina orang karena ia tidak bisa silat dan tidak memiliki kekuatan yang mukjizat.
Kalau dia sampai dapat menjadi seorang pandai, bukankah dengan mudah ia dapat menentang semua orang yang jahat-jahat itu? Memang ia dapat membayangkan betapa senangnya memiliki sepasang lengan tangan yang lihai seperti itu, dapat mengeluarkan hawa panas seperti api. Benarkah semua yang kau katakan itu, Ouyang Seng? Tiba-tiba bocah itu melotot dan membentak marah. Han Han, di mana kesopananmu? Katamu sendiri kau keturunan sastrawan, mengapa tidak tahu sopan santun? Kau sekarang menjadi pelayan suhuku, berarti kau pelayanku juga. Dan ketahuilah bahwa ayahku adalah Pangeran Ouyang Chin Kok yang berpengaruh besar sekali di kota raja. Sudah seharusnya kalau kau juga menghormat padaku kalau kau tahu akan sopan santun. Wajah Han Han menjadi merah. Tentu saja ia tahu akan semua peraturan ini, peraturan sopan santun yang diciptakan oleh kerajaan, yang mengharuskan si kecil mencium ujung sepatu si bangsawan, si miskin menyembah-nyembah si kaya. Ia mengerti bahwa dia memang bersalah, maka ia menghela napas dan mengulangi pertanyaannya. Maaf, benarkah semua yang kau ceritakan tadi, Ouyang Kongcu? Berseri wajah Ouyang Seng. Bagus. Memang benar dugaanku, kau bukan sembarangan pengemis dan kini aku percaya bahwa engkau tentu keturunan seorang terpelajar. Guruku sendiri menyebutku Kongcu, tentu saja engkau pun harus menghormatku. Tentu benar apa yang kuceritakan tadi dan engkau ini memang bernasib baik sekali, Han Han. Menjadi pelayan guruku berarti menemukan harta yang tak ternilai harganya, karena sedikit banyak engkau tentu akan dapat memetik ilmunya. Akan tetapi sudah tentu saja jangan harap mendapatkan sebanyak aku, karena aku muridnya. Mengerti? Hayo cepat kumpulkan batu bintang yang banyak. Han Han mengangguk dan mereka berdua asyik mencari-cari batu bintang sampai terkumpul cukup banyak. Ouyang Seng membungkus batu-batu itu dengan kantung kain yang memang sudah dibawanya, lalu menyuruh Han Han memanggulnya. Mereka berdua lalu kembali ke tempat di mana tadi mereka meninggalkan Kang Toukui gak lihat. Ketika kedua orang anak itu tiba di situ, Han Han melihat bahwa kakek botak itu duduk di atas batu dengan mata dipejamkan dan mulut menyeringai, sedangkan tak jauh dari situ ia melihat Bok Him sedang melangkah pergi. Wajah wanita itu pucat dan ia melangkah pergi sambil terisak menangis. Hoho, manis, kenapa menangis? Laporkan saja kepada Cheng San Huishio bahwa akulah yang mengganggumu, dan dia tentu tidak akan bisa berbuat sesuatu, hohaha. Wanita muda itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan Han Han melihat betapa mata yang merah itu memandang penuh kebencian, wajah yang pucat itu basah air mata. Ia bergidik. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan wajah yang membayangkan kemarahan, kebencian dan dendam sehebat itu. Bok Him lalu membalikkan tubuhnya lagi dan berlari, meninggalkan isak tangis yang bercampur dengan suara ketawa bergelak si kakek botak. Sudah mendapatkan banyak batu bintang? Bagus, mari kita melanjutkan perjalanan pulang agar dapat cepat-cepat engkau berlatih, Kongcu. Tubuh kakek botak yang tadinya duduk tiba-tiba melambung ke atas dan pandang mata Han Han sampai menjadi berkunang ketika ia berusaha mengikuti gerakan kakek itu. Tahu-tahu si kakek botak sudah duduk di atas punggung kudanya. Ouyang Seng agaknya tidak heran menyaksikan demonstrasi kepandaian yang bagi Han Han seperti orang bermain sulap ini, bahkan lalu menepuk pundaknya. Hayo kita berangkat, Han Han. Hari sudah hampir gelap. Kembali mereka melakukan perjalanan tanpa banyak cakap. Kuda yang ditunggangi oleh kakek botak yang duduk melenggut seperti orang mengantuk itu berjalan di depan, diikuti oleh Han Han yang memanggul. Kantung berisi batu-batu bintang, dan paling belakang adalah Ouyang Seng yang berjalan sambil kadang-kadang mendorong pundak Han Han disuruh cepat agar jangan tertinggal langkah kuda. Menjelang malam tibalah mereka di tempat yang dijadikan tempat tinggal Kang Toukui gak lihat. Han Han tertegun dan memandang kagum. Rumah itu adalah sebuah gedung yang indah sekali,
yang letaknya berada di sebelah timur kota Tiongkuan, di dekat Sungai Suangho dan mempunyai tanah yang luas, yang dipagari dengan pagar tembok tinggi. Inilah bukan sembarang rumah, pikirnya. Seperti istana saja. Rumah siapa ini? Tanyanya ketika mereka memasuki rumah itu setelah dua orang pelayan menyambut kuda tunggangan si kakek botak. Ouyang Seng mengajak Han Han untuk terus menuju ke belakang melalui pintu samping, berbeda dengan kakek botak yang langsung memasuki gedung dari pintu tengah. Hehe, rumah siapa lagi? Ini rumahku. Rumahmu? Han Han makin kagum. Bodoh, bukankah sudah kukatakan bahwa ayahku adalah Pangeran Ouyang Chin kok? Apa artinya rumah ini bagi ayah? Ini hanyalah sebuah rumah pesanggerahan yang biasanya ditinggali keluargaku di waktu musim panas. Kini dipergunakan oleh suhu untuk mengajar ilmu silat kepadaku. Ayolah, kau makan dulu, kemudian tidur. Besok kita bekerja. Ouyang Seng lalu memanggil pelayan, menyuruh pelayan memberi makan kepada Han Han dan memberi sebuah kamar untuk tidur. Kemudian Kongcu itu pun melenyapkan diri ke dalam rumah gedung dan malam pun tiba. Pada keesokan harinya, Han Han terbangun pagi-pagi sekali. Keadaan di dalam gedung masih sunyi, tanda bahwa semua penghuninya masih tidur. Ia berindap-indap keluar dari kamarnya, yaitu sebuah kamar kecil di antara kamar-kamar untuk bujang di bagian belakang gedung, dan dengan hati-hati Han Han mencari jalan untuk lari minggat dari situ. Betapapun tertarik hatinya untuk menyaksikan Ouyang Seng berlatih dan kalau mungkin dia sendiri menerima pelajaran dari setan botak itu, namun ia masih memilih bebas daripada tekanan mereka dan dipaksa menjadi pelayan. Karena kedua kaki Han Han telanjang, ia dapat melangkah secara hati-hati sekali tanpa mengeluarkan suara dan berhasil melewati kamar-kamar bujang tanpa membangunkan mereka. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa rumah gedung itu terkurung tembok tinggi sekali dan tidak ada jalan keluar sama sekali kecuali memanjat pintu gerbang atau tembok. Akan tetapi pintu gerbang pun terlalu tinggi untuknya. Selagi ia termangu bingung, terdengar suara tertawa. Hohohaha, kau hendak lari kemana? Han Han terkejut dan cepat menengok, akan tetapi keadaan di sekelilingnya tetap sunyi dan gelap. Tidak tampak bayangan seorang manusia pun, juga tidak tampak di mana adanya setan botak tua yang tadi ia dengar suaranya. Ia bergidik. Hebat bukan ilmu kesaktian kakek itu. Mungkinkah dapat melihatnya dari dalam gedung dan dapat mengirim suaranya seperti itu? Karena maklum bahwa usahanya untuk lari sia-sia belaka dan tak mungkin dapat ia lakukan, Han Han lalu kembali ke dalam kamarnya dan ia duduk bersila dan bersemedi seperti yang pernah dilatihnya di bawah bimbingan Lau Pangcu.